Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Nurwi Cakso, kelas 08 SKM 006, program studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Di sini saya akan sedikit paparan terkait dengan mata kuliah Corporate Governance yang diampu oleh Bapak Ferry Citra Febrianto SEMM dengan tema peran Good Corporate Governance atau GCG dalam mencegah fraud di perusahaan publik. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, Good Corporate Governance atau biasa disingkat dengan GCG merupakan suatu sistem tata kelola perusahaan yang menekankan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness atau keadilan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan perusahaan dijalankan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Pada tahun 2019, publik Indonesia dikejutkan oleh terungkapnya skandal besar dalam industri asuransi yang melibatkan perusahaan milik negara, yaitu pada PT Asuransi Jiwasraya Persero. Perusahaan yang telah berdiri sejak zaman kolonial Belanda ini ternyata mengalami krisis keuangan serius akibat adanya dugaan fraud atau penipuan dalam pengelolaan dana investasi. Masalah mulai mencuat ketika Jiwasraya ini gagal membayar klaim nasabah atas salah satu produk asuransi berbalut investasi yang bernama Saving Plan, yang sangat populer pada saat itu karena menawarkan bunga di atas rata-rata sekitar 9-13% per tahun. Kegagalan pembayaran ini menimbulkan kecurigaan, mengingat Jiwasraya selama ini dikenal dengan BUMN asuransi yang relatif stabil. Investigasi pun dilakukan dan ditemukan bahwa perusahaan telah memanipulasi laporan keuangan agar tampak sehat di mata publik dan pemegang polis. Padahal Jiwasraya ini mengalami tekanan likuiditas yang sangat parah karena sebagian besar dananya ditempatkan pada saham-saham tidak berkualitas. Adapun modus dan penyimpangan GCG dalam kasus ini yaitu manipulasi laporan keuangan, investasi beresiko tinggi, kemudian konflik kepentingan dan kolusi, dan yang terakhir tentunya adanya lemahnya pengawasan internal. Adapun dampak dari kasus Jiwasraya ini yaitu yang pertama, kerugian negara. Menurut perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, negara dirugikan hingga 16,8 triliun. Kemudian nasabah juga pasti sangat dirugikan karena banyak nasabah kehilangan klaim atas polis yang telah mereka miliki. Kemudian proses hukum. Beberapa pejabat tinggi termasuk mantan direktur utama Jiwasraya ini divonis penjara seumur hidup. Aset-aset mereka disita untuk mengganti kerugian negara. Nah, kasus Jiwasraya ini merupakan contoh nyata kegagalan atas penerapannya prinsip-prinsip GCG seperti yang pertama, transparansi. Tidak adanya keterbukaan informasi mengenai kondisi keuangan yang sebenarnya. Peran GCG yaitu mendorong keterbukaan informasi kepada para pemangku kepentingan atau stakeholders, terutama dalam laporan keuangan dan investasi. Audit internal dan eksternal harus dilakukan secara rutin dan objektif. Kemudian akuntabilitas, manajemen menyalahgunakan wewenangnya tanpa pengawasan yang efektif. Peran GCG yaitu menetapkan garis wewenang dan tanggung jawab,
yang jelas di antara manajemen dan dewan pengawas. Sehingga ketika terjadi penyimpangan, pelaku segera diidentifikasi dan ditindak. Kemudian responsibilitas. Jiwasraya mengabaikan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana publik. Peran GSG itu mengarahkan perusahaan untuk tetap menjalankan tanggung jawab sosial dan finansialnya secara berkelanjutan, termasuk dalam pengelolaan dana nasabah. Kemudian independensi. Adanya konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan investasi. Peran GSG menghindari campur tangan dari pihak-pihak luar yang punya kepentingan pribadi. Komite audit dan pengawas harus independen dan tidak memiliki konflik kepentingan. Kemudian fairness. Nasabah dan pemegang polis menjadi pihak yang paling dirugikan, jelas. Peran GSG yaitu menjamin bahwa seluruh stakeholder, baik pemegang saham, nasabah, maupun karyawan diperlakukan secara adil dan hak-haknya dilindungi. Nah, kasus Jiwasraya ini tidak hanya menjadi tragedi keuangan saja, tetapi juga menjadi peringatan keras mengenai pentingnya tata kelola perusahaan yang baik. Tanpa penerapan GSG yang kuat, bahkan perusahaan sebesar BUMN pun bisa tumbang karena keserakahan dan kelalaian. Jiwasraya adalah pelajaran mahal yang harus dijadikan momentum reformasi sektor keuangan di Indonesia ke arah yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.